Assalamualaikum pecinta dongeng. Bunma hadir kembali dengan dongeng baru yang akan menghibur kalian. Kali ini Bunma mau bacain dongeng dari buku The Wonderful Wizard of Oz karya L. Frank Baum. Siapkan bantal dan selimut kalian dan selamat berpetualang. Bagian pertama, Badai. Dorothy dan anjingnya yang bernama Toto terbawa badai dahsyat yang menerbangkan rumah paman dan bibinya di Kansas hingga ke negeri para Munchkin. Mereka terjebak di dalam rumah kayu sederhana itu saat terlambat menyelamatkan diri masuk ke ruang badai, semacam ruangan bawah tanah di dalam rumah untuk berlindung keluarga. Seandainya muncul badai dahsyat yang cukup kuat menghancurkan setiap bangunan yang dilewatinya. Bagaimana Dorothy dapat menemukan jalan pulang ya guys? Apakah ia yang dianggap penyihir baik hati oleh para Munchkin bisa menjelaskan siapa dia sebenarnya? Duh, gemes bikin penasaran ya. Sebelum Bunman dilanjutkan, yuk luangin waktu bentar buat tekan tombol like, subscribe, dan share ya guys, supaya aku semakin semangat ngedongengin kalian. Lanjut nih dongengnya. Dorothy adalah anak yatim piatu yang diasuh paman dan bibinya. Mereka tinggal di rumah kayu kecil yang sangat sederhana. Hanya berisi satu kompor berkarat, lemari piring, satu meja, 3 atau 4 kursi, dan 2 tempat tidur, besar dan kecil, berada pada sudut berbeda. Bibi M dulu cantik, tapi sekarang kurus cekung. Dia juga tak pernah tersenyum lagi. Begitupun Paman Henry, ia bekerja keras pagi sampai dengan malam, terlihat galak dan serius. Rumah mereka dulu juga berwarna, namun keadaan hidup sulit mengubah semuanya. Hanya sejak kedatangan Dorothy lah rumah mereka tampak hidup. Ia anak yang periang. Tapi kini Dorothy tersesat bersama Toto anjingnya dari rumah bibi dan paman yang terbang jauh dihempas badai dahsyat yang menerjang ladang mereka, membawa Dorothy dan si anjing di dalamnya. Sedangkan bibi M sudah lebih dulu turun masuk dalam ruang badai. Sementara paman entah bagaimana nasibnya. Dorothy bertemu terakhir saat paman pergi ke kandang menyelamatkan hewan ternak. Bagian kedua, perundingan dengan para Munchkin. Kembali di negeri Munchkin, ternyata rumah kayu Dorothy jatuh menimpa seorang penyihir jahat dari timur hingga mati guys. Sehingga para Munchkin dan seorang wanita tua mungil menganggap Dorothy adalah penyelamat mereka. Selama ini penyihir jahat itu sangat kejam. Ia memperbudak para Munchkin untuk bekerja keras siang malam. Dorothy takjub dengan negeri para Munchkin, sangat subur dan indah. Berbeda sekali dengan keadaan tempat tinggalnya di Kansas, padang rumput yang kering dan suram. Dorothy menatap makhluk-makhluk kerdil itu. 3 pria, 2 berjanggut, dan 1 wanita tua. Mereka semua memakai topi bundar tinggi berujung runcing di atas kepala dengan lonceng kecil di sekelilingnya topi. Setiap para Munchkin itu bergerak, suara gemerincing merdu terdengar. Topi para Munchkin berwarna biru senada dengan pakaiannya, serta sepatu bot mengkilap dengan bagian atas digulung. Sementara si wanita tua mungil itu memakai topi putih senada dengan gaunnya yang gemerlapan bertabur bintang. Dorothy meminta tolong kepada mereka untuk membantunya pulang ke Kansas. Namun mereka tak dapat menolongnya. Si wanita tua mungil itu ternyata penyihir baik dari utara. Ia datang ke timur negeri para Munchkin sebab para Munchkin itu adalah temannya guys, di mana mereka mengirim pesan kilat ketika penyihir jahat itu mati tertimpa rumah Dorothy. Dorothy sedikit takut, ia hanya gadis cilik biasa dan sekarang ia bertemu dengan penyihir sungguhan. Ia berpikir semua penyihir itu jahat. Wanita tua mungil itu menjelaskan bahwa hanya ada 4 penyihir di negeri Oz. 2 dari mereka, yaitu penyihir yang tinggal di utara dan selatan adalah penyihir baik, termasuk dia penyihir dari utara. Sedangkan penyihir yang tinggal di timur dan barat, mereka jahat. Tapi kini tersisa 1 penyihir jahat di negeri Oz, yaitu yang tinggal di barat. Sebab 1 penyihir jahat tewas tertimpa rumah Dorothy. Lalu Dorothy berkata, jika bibinya pernah bilang para penyihir itu sudah lama mati. Namun wanita mungil itu bilang kalau negeri Oz tidak terjamah peradaban modern seperti tempat tinggal Dorothy. Negeri Oz terkucil dari bagian dunia lain, sehingga masih ada penyihir di antara mereka berempat. Dia adalah Oz, sang penyihir agung yang lebih kuat dari 4 penyihir. Oz tinggal di kota Zamrud. Saat mereka sedang bercakap-cakap, semua dikejutkan oleh tubuh penyihir jahat yang telah lenyap seluruhnya akibat kena cahaya matahari.
hanya menyisakan sepasang sepatu perak yang konon ada semacam sihir yang berhubungan dengan sepatu itu. Wanita tua mungil itu menyuruh Dorothy untuk memakainya, guys. Dorothy mulai menangis. Ia merasa kesepian di tengah-tengah orang asing ini. Para pria Munchkin ikut menangis nih, guys. Mereka ngeluarin sapu tangan mereka. Sedangkan wanita tua mungil melepas topinya, lalu menyeimbangkan puncak topi di ujung hidungnya, lalu menghitung 1, 2, 3. Tiba-tiba topinya berubah jadi papan batu. Di atasnya muncul kata-kata yang ukurannya besar yang ditulis oleh kapur. Biarkan Dorothy pergi ke kota Zamrud. Si wanita tua mungil lalu menjauhkan papan batu dari hidungnya. Setelah membaca tulisan itu, dia bertanya, apakah gadis kecil itu bernama Dorothy? Lalu Dorothy pun mengiyakan sambil menyeka air matanya. Wanita tua mungil menyuruh Dorothy pergi ke kota Zamrud. Kemungkinan Oz akan menolongnya. Dorothy harus pergi ke pusat negeri yang dikuasai Oz sang penyihir agung. Ia baik, tapi wanita tua mungil tidak tahu apakah Oz pria atau wanita. Kalau kalian gimana? Kalian tahu, guys? Dorothy harus jalan kaki melintasi satu negeri, kadang menyenangkan dan kadang gelap dan mengerikan. Karena tidak ada yang bisa membantunya, Dorothy sedih, guys. Namun wanita tua mungil itu memberinya mantra untuk melindungi dirinya dari bahaya. Ia memberi kecupan di dahi Dorothy. Tidak ada yang berani mencelakai seorang yang telah dikecup penyihir dari utara, katanya. Bekas kecupan itu memunculkan tanda bulat dan bercahaya. Sebelum wanita tua mungil itu pergi, ia berpesan kepada Dorothy untuk mengikuti jalan berlapis bata berwarna kuning. Itulah jalan menuju kota Zamrud. Ia juga berkata, jika Dorothy telah bertemu Oz, untuk tak perlu takut dan menceritakan kisahnya, serta meminta Oz untuk menolongnya. Ketiga pria Munchkin membungkuk kepada Dorothy dan mendoakannya, lalu mereka pun pergi. Penyihir itu juga mengangguk pelan dengan ramah kepada Dorothy, berputar 3 kali dan langsung menghilang. Toto si anjing menyalak saat penyihir lenyap. Bagaimana nasib Dorothy selanjutnya ya guys setelah sepeninggal para Munchkin dan si wanita tua penyihir itu? Apa yang akan terjadi kepada Dorothy dan si Toto? Dapatkah mereka menemukan jalan berlapis bata kuning ya guys? Lanjut part 2.